Misalkan di sini itu ya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ini bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Sampai Desember. Nah, oke benar ya. Yang mau nanya nanti saya lanjutin dulu. Misalkan di sini omsetnya 80 juta. Kemudian di sini 70 juta. Maret 75 juta. April karena mau lebaran naik nih jadi 110 juta. Misalkan kayak gitu ya. Kemudian di sini agak turun 90 juta. Di sini 70 juta. Di sini agak sepi 65 juta. Di sini lebih sepi lagi 50 juta misalkan. Kemudian di sini 80 juta. Kan omset tidak selalu sama ya biasanya ya. Setiap bulan bisa berbeda-beda. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kita punya omset per bulannya seperti ini ya. Kalau kita akumulasi dalam 1 tahun, sorry. Kalau kita akumulasi dalam 1 tahun, ternyata omsetnya 900 juta. Gitu ya. Nah, kita akumulasiin tuh setiap bulannya. Bulan pertama berarti 80 juta akumulasinya dalam 1 tahun ya. Bulan kedua, 80 juta ini kita tambahin dengan omset di bulan tersebut. Berarti 150 juta gitu ya. Kita jumlahin semua sampai Desember. Nah, sorry. Oh, sorry. Ini ya. Nah, sehingga nanti di Desember akumulasinya 900 juta ya, sama dengan ini. Oke. Nah, tarif PPh-nya berapa? Gitu ya. Tarif PPh-nya ini akan selalu kita kalikan dengan 0,5%. 0,5% terus tuh. Nah, sorry. Di sini akan kita tambahin dasar pengenaan pajaknya. Nah, nanti PPh terutangnya dihitung dari dasar pengenaan pajak kita kaliin dengan 0,5%. Ya. Nah, yang pertama karena akumulasinya belum lebih dari 500 juta, karena baru 80 juta ya, maka DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya masih 0. Ya. Terus sampai dia omsetnya akan lebih dari 500 juta. Oke. Yaitu berarti di bulan apa nih? Bulan Juli. Karena bulan Juli ternyata akumulasinya sudah lebih dari 500 juta. 560 juta. Gitu ya. Nah, karena akumulasinya sudah lebih dari 500 juta, maka dia akan kena pajak tuh di bulan Juli. Kalau sampai bulan Juni belum kena pajak karena masih akumulasinya masih 495, belum lebih dari 500 juta, gitu ya. Nah, ketika nanti sudah lebih dari 500 juta, maka baru akan kena pajak. Kena pajaknya berapa? Dari 560 juta ini akan kita kurangi dulu dengan 500 juta. Di bulan Juli yang akan kena pajak hanya 60 jutanya saja. Walaupun omsetnya berapa tadi? Omset di bulan Juli 65 juta ya. Tapi tidak 65 juta ini tidak semuanya kena pajak. Kenapa? Karena 5 jutanya akan genepin 495 juta dulu. Biar 500. Sehingga yang kena pajak hanya 60 juta. Gitu ya. Rumusnya tinggal akumulasi di bulan tersebut kita kurangi dengan 500 juta. Karena dalam 1 tahun yang tidak kena pajak 500 jutanya saja. Itu ya. Sehingga kena pajak 60 juta. 60 juta ini kita kalikan 0,5%. Sehingga ketemu 300 ribu. Kemudian di bulan Agustus gimana? Mulai bulan Agustus sampai Desember, karena di bulan Juli sudah kena pajak, sudah lebih dari 500 juta ya akumulasinya. Mulai Agustus sampai dengan Desember, kita tidak perlu menghitung dari akumulasi ini.
langsung kita hitung DPP-nya adalah sama dengan omset di bulan tersebut. Gitu ya. Berarti langsung 50 juta kali 0,5%, 80 juta kali 0,5% gitu ya. 60 juta kali 0,5% dan seterusnya. Jadi yang dihitung dikurangi 500 juta hanya di bulan ketika dia baru lebih dari 500 juta. Tapi setelah itu langsung omset di bulan tersebut kita kalikan 0,5%. Omset di bulan September kita kalikan 0,5%. Omset di bulan Oktober kita kalikan 0,5% dan seterusnya, gitu ya. Sehingga dalam 1 tahun kita akan bayar pajak berapa? 2 juta, gitu ya. Sebelumnya kalau kita nggak ada pengurang 500 juta, langsung tuh 0,5% ini kita kalikan di omset di bulan tersebut. Dari awal akan membayar 400.000 gitu ya. Sebelum berlakunya PP 55 tahun 2022. Nah, kalau kita total semua, berarti pajak dalam 1 tahun berapa? 4,5 juta. Tapi semenjak PP 55, pemerintah ngasih fasilitas lagi, ngasih kemudahan lagi buat UMKM, ngasih insentif lagi, pajaknya tidak lagi 4,5 juta dalam 1 tahun, dengan asumsi omsetnya 900 juta ya. Tapi pajaknya hanya 2 juta. Ada keringanan 2,5 juta dalam 1 tahun. Gitu ya. Itu cara menghitung PPh UMKM yang 0,5%. Tapi ingat, orang pribadi hanya berlaku 7 tahun dari 2018 atau 7 tahun dari tanggal dia terdaftar. Kalau memang NPWP-nya terdaftar setelah 2018. Jadi harusnya yang 2018 cuma sampai 2024. Tapi ada perpanjangan 1 tahun. Sudah keluar aturannya. Saya lupa per 11 kalau nggak salah ya. Saya lupa nomor pernya. Dia ada tambahan 1 tahun di tahun 2025 ini. Sehingga masih boleh pakai tarif UMKM sampai 2025. Kalau yang terdaftarnya sebelum 2018. Seperti itu. Silahkan. Nanti untuk materi berikutnya yaitu pembukuan. Pencatatan kan sudah selesai ya. Baik yang kena tarif norma maupun UMKM. Nanti tinggal kita latihan langsung saja cara menghitungnya yang norma seperti apa gitu ya. Setelah ini kita akan akan masuk ke materi pembukuan, tapi mungkin kita lanjutkan besok. Sebelum saya tutup, karena sudah jam 12, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Pak. Jadi kayaknya ada yang raise hand. Ya, silakan. Ya, Mas Rian dulu atau Mbak Wiji Ya, dulu nih? saya Yo, dulu deh Mas kalau Rian dulu deh. gitu. Oke, boleh, silakan. Pak, ini kan memang dari sisi OP-nya Pak ya. Mm-mm. Tarif ini kan kalau sedangkan jika berhadapan dengan pemotong pajak kan kalau tidak salah peraturannya harus yang wajib dipungut Pak ya. PP 55 ini. Seperti kita badan nih PT nih Pak Mm-mm. bekerja sama dengan UMKM maka kita yang akan memotong PP Oh ya, 55-nya. Mm-mm, Nah, betul. kan ada kesulitan nih Pak. Apakah mitra kita ini sampai 500 juta dalam setahun? Mm-mm. Kalau dia memang itu kan katanya kalau dengar-dengar pakai surat pernyataan ya Pak ya Mm-mm. bahwa Esket. kami dalam 1 tahun ini penghasilan kami tidak lebih dari 500 juta. Kalau seperti itu kan enak nih Pak kita ya udah tidak usah dipotong dia. Oke, Nah, oke. kalau yang 500 juta mungkin dia bisa 600 juta kita maintain-nya supaya ini dipotong atau enggak tagihan Oke. pertamanya, tagihan keduanya Mm-mm. gitu gimana tuh Pak? Oke. Yang pertama, tidak ada surat pernyataan itu. Oke. Adanya esket PP 55 bahwa dia surat keterangan bahwa dia dikenakan tarif 0,5%. Kalau yang sekarang esket PP 55 atau sebelumnya esket PP 23. Kayak gitu ya. Jadi nanti tujuannya apa? Tujuannya tadi misalkan dia harusnya dipotong PPh pasal 23, 2% kan ya tadi ya. Dan sifatnya non final, nanti akan dipotongnya 0,5%. Kan gitu. Nah, pertanyaannya, ketika sudah ada PP 55 ini, ada pengurang 500 juta, kita nggak pernah tahu nih mitra kita omsetnya sudah lebih dari 500 juta atau belum. Berarti harusnya sudah terkena pajak atau belum kan gitu Mas Rian ya. Tetap kita potong saja 0,5% kalau memang dia punya SK PP 55. Nah, tapi kalau nanti ternyata omsetnya nggak lebih dari 500 juta gimana? Tugasnya dia untuk nanti meminta pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang. Oke? Jadi Oh ya kita, Pak. kita sebagai pemberi kerja, kita sebagai pemberi penghasilan kan kewajiban memotong tuh. Kalau kita nggak motong malah kita salah. Ya jadi tetap kita potong saja. Nah,
bahwa ternyata dia belum seharusnya belum terutang, tugasnya dia untuk mengklaim kembali ke negara melalui mekanisme permintaan kembali pajak yang tidak seharusnya terutang. Ada mekanismenya. Nggak apa-apa. Kalau kita nggak motong malah kita salah nanti. Gitu ya. Ya, soalnya ada apa saya sedikit itu dengar-dengar dari apa di YouTube Pak ya. Jadi Hmm. jika disarankan si mitranya itu mengajukan membuat surat pernyataan bahwa penghasilan setahun dia itu tidak Lebih lebih dari dari 500 juta. 500 juta gitu supaya Mm-mm. tidak dipotong. Ada juga yang Hmm. begitu Pak. Nanti perusahaan kita malah dapat surat cinta, Mas. Nanti kalau dapat surat cinta kan penghasilannya sudah kita bayarin semua ke mitra kita, ujung-ujungnya kita yang nanggung pajaknya kan. Pasti akan kayak gitu kan. Jadi mending jangan kayak gitu ya. Oke Pak, masih Pak, siap. Oke, sama-sama. Silakan tadi, Mbak siapa tadi? Ya, mohon Mbak Wiji izin, ya? Pak. Ya. Silakan. Ini agak mundur ke belakang sedikit ya, enggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Tadi kan Bapak bilang untuk yang pendapatan apa pemotongan pajak itu tergantung pendapatan kita masa sebelumnya. Kalau kayak 2024 di 4 miliar itu 0,5 ya berapa tadi yang sesuai PP 23. Terus kalau misalnya tahun ini misalnya lebih dari dapat 5 miliar kan contoh Bapak tadi itu sudah pakai tarif normal. Ya, kasusnya nih Pak, kan pendapatannya fluktuatif ya. Bisa Betul. jadi tahun 2026 dapat lagi misalnya 3 miliar atau 4 miliar Oke, lagi. Apa bisa bolak-balik gitu Pak? Misalnya betul. 0,5 lagi, terus normal lagi, 0,5 lagi, bisa terus. Gitu Pak. Oke. Saya ilustrasikan sekalian ya. Oke. Misalkan tahun 2023. Sorry. Oke. Misalkan ini baru bikin usaha nih. Baru bikin usaha di tahun 2023. Omsetnya kebanyakan ya. Sorry. Nah, omsetnya 2,5 M. Kemudian di 2024 berkembang tuh jadi 4 M. 2025 jadi 4,7 M. Di 2026 jadi 4,8 M. Di 2027 jadi 5 M. Di 2028 masih 6 tahun ya. 2028 dia turun lagi jadi 4,5 M. Oke. Saat awal kita bikin usaha kemudian kita bikin NPWP di 2023 kita langsung defaultnya pakai tarif PP 55. Itu ya. Tarif pakai PP 55 yang 0,5%. Kita asumsi nggak mengajukan dulu ya. Nggak mengajukan menggunakan tarif normal dulu. Asumsi kita sesuai aturan aja dulu gitu ya. Kecuali dari awal memang kita mau bikin pakai memilih pakai tarif normal ya sudah selesai kayak gitu ya. Tapi misalkan kita sesuai aturan dulu. Karena omset kita tahun sebelumnya masih 0, maka di tahun awal kita masih pakai PP 55. Kemudian tahun 2024 kita lihat omset 2023-nya. Ternyata 2,5 M. Berarti kita masih tetap pakai PP 55. Oke. Kemudian tahun 2025 omset kita 4,7 M. Tapi tahun 2024 omset kita 4 M. Berarti kita tetap pakai PP 55. 2026 omset kita 4,8 M. Tahun sebelumnya 4,7 M. Berarti tetap pakai PP 55. Tahun 2027 omset kita 5 M. Tahun sebelumnya 4,8 M. Pertanyaan saya, di tahun 2027 pakai PP 55 atau pakai tarif normal? Ya normal ya. Itu gimana? Sudah normal. Kenapa, Mbak? Nggak apa-apa. Biar kita ingat. 4,8 ya. Karena sudah 4,8. Oke, ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Nggak ada yang berani berpendapat? Kita coba kembali ke slide tadi ya.
tahun berikutnya wajib pembukuan. Ya, kita nggak ngomongin pembukuannya dulu. Kita masih ngomongin tarifnya dulu. Ya, kita ngomongin tarifnya dulu. Bentar, saya share lagi materi ininya. Nah, peredaran brutonya dalam setahun yang kita lihat tadi, yang tahun sebelumnya tadi, tidak melebihi 4,8 miliar. Ingat ya, penggunaan tarif UMKM 0,5% ini, ya, ketika tahun sebelumnya omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun. Tidak melebihi. Berarti kalau bulat 4,8 miliar masih boleh pakai PP 55 nggak? Masih, udah nggak boleh, ya, Pak. masuk ya. Ayo, ada yang udah nggak boleh, ada yang bilang masih. Kalau bahasanya tidak melebihi 4,8 miliar, berarti sampai dengan 4,8 miliar masih boleh pakai tarif UMKM. Dan ingat, Iya. di slide berikutnya ya, slide berikutnya kan ada tuh, bahwa dia dilihatnya dari tahun sebelumnya nih. Merupakan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Berarti yang dilihat adalah tahun pajak sebelumnya. Ketika tahun sebelumnya omsetnya bulat 4,8 miliar, berarti belum lebih dari 4,8 miliar ya. Tidak lebih dari 4,8 miliar. Ya, tidak melebihi 4,8 miliar. Maka dia tetap dikenakannya tarif UMKM PP 55 ini. Gitu ya. Kita kembali ke Excel tadi ya. Masih 0,5 berarti, Pak. Betul. Karena tahun sebelumnya masih bulat 4,8, belum melebihi 4,8, maka di tahun 2027 dia tetap pakai tarif PP 55. Atau PP 23, terserah ya, teman-teman biasa mau menyebut PP 23 atau PP 55 terserah, karena tarifnya diaturnya di PP 23 sebenarnya. Tapi aturan perubahannya di PP 55, kayak gitu ya. Nah, ini masih pakai PP 55. Nah, baru 2028, karena tahun sebelumnya sudah lebih dari 4,8 miliar, di 2027-nya sudah 5M, maka di tahun 2028 dia sudah harus pakai tarif normal. Oke? Karena tahun sebelumnya sudah lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Ya, dia harus pakai tarif normal. Kemudian 2029, masih 7 tahun ya, masih tahun ke-7 ya. 2029 ternyata omsetnya cuma 4,6 miliar. Sorry. Alah, banyak kan. Nah, ternyata cuma 4,6 miliar, tidak lebih dari 4,8 lagi. Dan tahun sebelumnya 4,5. Kan tahun sebelumnya tidak lebih dari 4,8 ya. Nah, tapi karena dia sudah pernah menggunakan tarif normal, oke, maka mulai 2029 dan seterusnya tetap harus pakai tarif normal terus, berapapun omsetnya. Oke ya. Jadi seperti itu ya, Mbak ya. Oh, Sudah ya. jelas ya? Berarti kalau kita sekali pakai normal udah nggak bisa balik lagi ke PP 55, Pak ya? Sudah nggak bisa. Kalau kita sudah pernah menggunakan tarif normal, kita sudah nggak boleh pakai PP 55 lagi. Gitu ya? Oh, Oke. pasti sangat. Oke, sama-sama. Sekarang kita akan melebar sedikit. Mohon izin ya teman-teman ya, agak molor ya. Kita akan melebar sedikit. Soal kewajiban pembukuannya. Soal kewajiban pembukuannya. Memang agak ribet nih aturan pajak yang soal ini nih. Omset tahun pertama 2023 2,5 M. Apakah dia wajib pembukuan? Jawabannya tidak. Gitu ya. 2024 omset dia 4M, tahun sebelumnya 2,5 M. Apakah dia wajib pembukuan? Tidak. Kita nggak ngomongin memang default awalnya dia wajib pembukuan gitu ya, tapi intinya boleh pakai pencatatan. Dalam hal dia tidak wajib pembukuan berarti kan boleh wajib pencatatan. Yang penting dia bikin pemberitahuan menggunakan norma kan gitu ya. Menggunakan pencatatan. 4,7 M di tahun 2025 omset sebelumnya 4M, omset tahun bersangkutan 4,7 M, berarti dia juga tidak wajib pembukuan, tapi harus bikin pencatatan. Pertanyaan berikutnya, di 2026
Dia omsetnya 4,8 M bulat. Tidak lebih, tidak kurang. Di tahun 2025-nya, tahun sebelumnya 4,7 M. Pertanyaannya, di tahun 2026 ini wajib pembukuan atau tidak? Ayo, silakan. Ada yang berani jawab? Wajib. Wajib pembukuan. Siapa tuh? Mas Rian. Kenapa, Mas? Mungkin ada sedikit kata-kata itu tadi Pak ya, kalau yang pas PP 55-nya harus kalau lebih dari 4,8 lebih Rp1 baru akan ke tarif normal. Tarif normal. Mungkin untuk di kata-kata undang-undang untuk pembukuannya 4,8 bulat juga udah jadi pembukuan, Pak. Betul. Di aturan undang-undang wajib pembukuan itu ketika dalam 1 tahun tersebut ya sudah mencapai 4,8 miliar. Yang boleh tidak pembukuan adalah kurang dari 4,8 miliar. Dan yang dilihat adalah tahun yang bersangkutan. Oke? Dia yang dilihat adalah tahun yang bersangkutan. Untuk pembukuan ya, ingat. Untuk pembukuan yang dilihat adalah tahun yang bersangkutan. Berarti di 4,8 miliar ini, tepat 4,8 miliar, dia wajib pembukuan. Oke? 2027 omset dia 5M, jelas wajib pembukuan. Pertanyaan berikutnya, omset di 2028 4,5 M, tahun sebelumnya 5 M. Dan mulai 2028 dia sudah harus pakai tarif normal. Pertanyaannya wajib pembukuan atau tidak? Dan dia sebelumnya sudah pernah wajib pembukuan nih. Tahun 2028 wajib pembukuan atau tidak? Wajib. Wajib, Pak. Wajib, Mas Rian. Wajib. Mbak Wiji, wajib? Iya, soalnya kan Oke. udah pakai Ah, tarif karena? normal ya. Butuh laporan keuangan dan sebagainya enggak sih? Karena gimana Pak? Sorry, agak putus-putus. Sudah pakai tarif normal kan ya. Karena Jadi sudah kayak pakai tarif normal, makanya dia wajib pembukuan gitu ya? ya butuh laporan keuangan dan lain-lain kan ya. Harus bikin laporan keuangan dan lain-lain. Oke. Jawabannya tidak. Karena yang dilihat adalah omset tahun tersebut. Kok bisa? Nah, padahal bukannya harus bikin pembukuan. Betul. Harus bikin laporan laba rugi. Betul. Tapi apakah usahawan nggak boleh kalau nggak pakai pembukuan? Jawabannya boleh. Terus pakai apa? Pakai norma. Kan perdagangan juga ada tuh di Norma Per 17 2015. Jadi ketika kita harus pakai tarif normal, tapi kita nggak wajib pembukuan, nggak apa-apa kita bikin pencatatan. Kita nanti pakainya norma. Oh, omsetnya 4,5 miliar. Normanya berapa? Normanya kalau perdagangan eceran, misalnya ini toko kelontong ya, perdagangan eceran itu 20% tuh. Ya sudah, tinggal 20% adalah normanya. Berarti penghasilan neto dia 20% kita kalikan dengan 4,5 juta. 4,5 M. Berarti ketemu penghasilan netonya adalah 900 juta. Nanti kita kurangi dengan PTKP, nanti kita kalikan tarif. Seperti itu. Tapi ingat, ini bukan berarti nggak boleh pembukuan juga. Justru defaultnya tetap pembukuan. Tapi kalau mau pakai norma pun juga boleh. Tapi tadi harusnya secara aturan formal, di 3 bulan pertama, dia harus sudah mengajukan pemberitahuan untuk menggunakan norma. Gitu ya. Jadi tarif normal itu kan ada 2 metode. Mau itu pakai pembukuan yang nanti dikalikan tarif normal. Mau dia pakai norma, juga tetap dikalikan tarif normal. Gitu ya. Kemudian 4,6 M ini juga sama, di tahun tersebut nggak lebih dari tidak mencapai 4,8 miliar, maaf. Tidak mencapai 4,8 miliar, ya berarti boleh pakai pencatatan juga, nggak harus bikin pembukuan. Nah, karena dia sudah nggak boleh pakai PP 55, harus pakai tarif normal, ya berarti ketika dia nggak bikin pembukuan, dia cuma bikin pencatatan, ya tinggal dikalikan normanya saja. Tapi waktu di sini 4,8 dan 5 miliar ini masih pakai PP 55, walaupun dia sudah wajib pembukuan, tetap dihitungnya dari 0,5% kaliin omset yang sudah dikurangi 500 juta. Agak jelimet ya, memang aturannya berbeda. Jadi nggak harus selaras antara tarif PP 55, penggunaan tarif UMKM dengan pembukuan, nggak harus selaras. Bukan berarti ketika menggunakan tarif normal pasti harus pembukuan, tidak. Karena usahawan pun ada persentase normanya. Seperti itu. Memang agak tricky nih di sini, kita harus benar-benar memahami betul nih kata per kali, karena aturannya berbeda, aturannya terpisah antara penggunaan tarif dengan kewajiban
pembukuan. Kayak gitu ya. Bentar. Bentar ya Mbak Leticia, saya tunjukkan dulu nih. Saya tunjukkan dulu bahwa misalkan kita toko kelontong, kita tetap akan dikalikan normal juga bisa. Kayak gitu. Nah, ini. Saya share dulu ya ininya. Saya share dulu screen-nya yang di PR17-nya tadi. Nah, ini di PR17 nih. Ada di normanya. Perdagangan eceran berbagai macam barang, utamanya makanan, minuman, atau tembakau, bukan di supermarket atau minimarket. Nah, tarifnya berapa? Ada yang 30 kalau dia di tarif penghasilan itunya ya, normanya ya. 30% kalau di 10 ibu kota provinsi besar, 25% di ibu kota provinsi lainnya, dan 20% di kota selain ibu kota provinsi. Tadi misalnya di warung atau toko bahan kebutuhan pokok. Jadi silakan ketika pakai normal, tapi nggak mau pembukuan tetap boleh. Nah, terlepas tadi, kita tax planning juga kan, oh kayaknya kalau pakai tarif normal pajaknya bakalan gede deh. Karena saya dianggap ngambil laba 20%. Padahal saya kalau toko kelontong ngambil laba cuma 5-10%. Ya sudah, biar kita bisa mengakui laba kita hanya 5-10%, kita bikin pembukuan aja. Biar lebih rigid, karena nanti akan omset akan kita kurangi HPP, akan kita kurangi biaya-biaya lain-lain segala macam. Ya itu teknis, silakan kita mau pilih yang mana. Tapi kalau ribet bikin pembukuan, saya bukan lulusan akuntansi, saya nggak bisa bikin laporan laba rugi, saya mau bikin pencatatan aja. Ya sudah, tapi dengan resiko mungkin pajaknya lebih besar. Itu opsional. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi memang kadang kita terkecoh nih semenjak adanya PP23, PP55 ini akhirnya tumpang tindih antara kewajiban pembukuan dengan penggunaan tarif UMKM tadi. Silakan, tadi kayaknya ada yang resen lagi, Mbak Leticia. Ya Pak, saya mau nanya Pak, Mm-mm. kalau misalnya sekali kan ya kalau dari contoh yang Bapak kasih, dia itu pembukuannya 2 tahun, tapi setelahnya itu di tahun 2028 kan tidak mau pembukuan lagi kan, jadinya pencatatan gitu. Boleh pakai Kalau pencatatan ya. misalnya seperti itu berarti harus bilang ke KPP nggak kalau misalnya metode Mm-mm. pencatatannya itu dari pembukuan diganti ke pencatatan itu diganti harus bilang nggak sih ke KPP-nya Pak? Atau Betul. bisa harus dibilang ya berarti ya? Jadi walaupun sebelumnya tidak wajib pembukuan, misalkan kita masih wajib pencatatan terus nih, nggak pernah wajib pembukuan. Sebenarnya setiap tahun pajak harus mengajukan pemberitahuan terus tuh. Jadi harusnya Oh tuh seperti itu. seperti itu. Cuman lagi-lagi ya tadi DJP pun akan menentukan skala prioritas. Kalau misalkan masalah administratif aja, kalau kita hitung pakai pembukuan juga mungkin tarifnya nggak terlalu berbeda, misalkan kayak gitu ya sudah, terkadang akhirnya nggak dapat surat cinta. Tapi kalau ngomongin aturan, harusnya memang setiap tahun kita harus mengajukan pemberitahuan terus. Harus bikin pemberitahuan terus bahwa tahun ini kita akan bikin pakai pencatatan. Tahun depannya kita akan bikin pakai pencatatan lagi. Bahwa ternyata di tengah-tengah omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, sudah mencapai 4,8 miliar, mohon maaf. Ya sudah, walaupun sebelumnya sudah kita bikin pemberitahuan menggunakan pencatatan, karena di tengah tahun ketahuan omset kita sudah mencapai 4,8 miliar, ya sudah, di tahun itu kita langsung bikin pembukuan. Kayak gitu ya. Noted Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi, silahkan sebelum saya tutup. Mohon maaf ya teman-teman ya. Agak molor nih biasa kalau diskusi-diskusi jadinya melebar ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya izin tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas segala atensinya, perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Besok kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi. Besok kita akan masuk ke pembukuan. Nanti ketika pembukuan, karena kita sudah mengidentifikasi penghasilan, kita akan identifikasi biaya-biaya apa saja yang boleh menjadi pengurang secara aturan perpajakan dan biaya-biaya yang tidak boleh dibiayakan secara aturan perpajakan. Dan syukur-syukur nanti kita sudah sampai tarif segala macam, cara perhitungannya seperti apa. Gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa di pending besok, atau kalau memang perlu banget, silakan bisa WA ke saya, nomor saya ada di akhir slide. Kayak gitu ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Saya lupa hari ini Mbak Waalaikumsalam. siapa ya. Silakan Mbak. Makasih Pak.
Oke, terima kasih ya. Kalau memang dari moderator, dari admin IAI nggak ada penutupan, silahkan teman-teman dipersilakan untuk live kayak gitu ya. Yang penting absen segala macam dipenuhi kayak gitu ya. Saya juga izin live ya. Terima kasih. Pak.